Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya sampai saat sekarang ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan iman, dan kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan bagi kita dan menginginkan dengan kita menuju masjid yang sama-sama kita cinta ini dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah telah kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz nanti. Salawat dan salam mari kita hadirkan untuk junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak serta Ibu kami dan yang kita muliakan Ustaz yang akan memberikan tausiah pada hari ini, yaitu Ustaz Haji Sahrul Ikhlas, sarjana sosial. Alhamdulillah beliau telah bersama kita dan yang kami banggakan anak-anak kami yang masih bertahan di dalam masjid walaupun tadi anak-anak itu masih rapi di pesantren hari Jumat libur, pulang kabur dari kalau libur pesantren libur dengan sama. Baiklah Bapak Ibu, untuk kita memperbanyak kalimah, mari langsung saja kita minta kepada Ustaz untuk dapat menyampaikan pemimpin pada Ustaz yang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقيل لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zumar surat
Fatir 39 ayat 73. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan iman dan Islam kepada kita, dan Dialah yang memanggil kita untuk datang menghadapnya. Bisa kita hadir saat ini salat subuh berjamaah ke masjid yang kita cintai untuk bertafakur, berkemudian bertakarub, sholat, rukuk, bersujud, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk syukur kita pada hari ini. Mudah-mudahan rasa puji dan syukur itu senantiasa kita jaga, ya, setiap saat. Karena semua yang kita terima itu adalah bentuk rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak dan Ibu yang kita hormati, Bapak pengurus, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah subuh, khususnya pada kita generasi muda kita yang kita dapatkan. Tidak terasa Bapak Ibu, Ramadan tinggal menghitung hari ini. Tak berapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Jadi kurang Bapak Ibu berbagi 6 hari lagi, 5 hari lagi, 6 hari lagi. Zahaba nisfuhu wa nisfuhu zahab. Telah lebih separuh dari Ramadan pergi meninggalkan kita. Wa nisfuhu zahab, dan mungkin yang tinggal itu itulah emas. Berarti Bapak Ibu beberapa hari ke depan ini itu adalah emas. Banyak orang sudah kalah, belum lagi berakhir Ramadan sudah kalah. Tidak lagi berpuasa, tidak lagi menegakkan qiyam Ramadan malam harinya. Tapi alhamdulillah masih kita alhamdulillah ramai. Ya Bu, ramai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin ke ujung kita semakin ramai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai renungan subuh yang singkat pada pagi hari ini, kita ingin menyampaikan ayat yang telah dibacakan tadi, yaitu surat Az-Zumar ayat 73. Untuk lebih terarahnya, kajian kita ini kita beri judul yaitu mencari ridho Allah secara berjamaah. Jadi Bapak Ibu, kita termotivasi dengan ramainya jemaah masjid di mana-mana. Kita lihat ramai di bulan Ramadan. Dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah nanti akan dihantar masuk ke dalam surga. Zumar secara berombongan, secara bersama-sama. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sehingga dibukakan kepadanya pintu-pintu surga. Dibukakan pintunya pada pintu surga oleh malaikat penjaga, yaitu malaikat, sebab malaikat surga itu malaikat Ridwan. Lalu dikatakan kepadanya, Assalamun alaikum bibetul fadkhulha. Maka selamat datang, selamat kepadamu. Kamu telah sukses, selamat.
maka masuklah kamu ke dalam surga ini khalidin. Berapa lama ya Ibu? Selama-lamanya. Bapak Ibu, kan yang kita ingin masuk surga semuanya. Dalam ayat ini kita masuk surga ini sendiri-sendiri atau berombongan ramai-ramai? Rombongan, berjamaah. Tidak ada nampak dalam ayat masuk surga sendiri-sendiri, tapi ramai-ramai. Mudah-mudahan jemaah kita di sini Arafah semuanya masuk surga. Syaratnya Bapak Ibu, kita tetap menjaga jemaah, tetap meramaikan masjid dengan jemaah. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi nanti terbukti setelah Ramadan. Inilah ayat yang menerangkan tentang kita masuk surga itu berombongan atau berjamaah. Makanya Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita orang Islam ini kalau tidak menegakkan jemaah masih dikerangi keislaman kita. Maka dalam hadis Nabi, ya, kalau sholat itu afdalnya mana? Afdalnya jemaah tersendiri. Jemaah. Afdalu sholatu jamaah bin sholatil fardhi bisab'ina wa isrina darajah. Keutamaan sholat berjemaah dibandingkan sholat sendiri itu melebihi selisihnya 27 derajat. Bisab'in wa isrina darajat. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Rasulullah SAW, ya, mengajarkan kepada kita umat Islam ini untuk senantiasa menjaga jemaah. Dan memang Rasulullah SAW telah mencontohkan dalam kehidupan beliau, tidak pernah beliau meninggalkan jemaah. Solat jemaah merupakan sifat solat beliau. Mungkin Bapak Ibu dalam riwayat Nabi hanya 2 kali tidak bisa berjemaah. Itu karena lantaran sudah sakit. Karena beliau sakit, sehingga disuruhlah Abu Bakar menggantikan beliau menjadi imam. Ini sebuah pelajaran bagi kita orang Islam supaya tidak meninggalkan jemaah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita ramai itu berjemaah itu biasanya musim-musiman. Ya kan? Iya Bu, ikhlas suka enggak? Mungkin mudah enggak ada. Nah, musim bulan puasa serabi. Kalau perhatian Bapak Ibu di Arafah raminya enggak puasa saja, tapi di bulan Ramadan tetap ramai jemaahnya. Tetapi sebagian umat Islam rata-rata kalau bulan Ramadan masjid penuh, ya, penuh dengan jemaah. Ini mungkin Bapak-bapak dan Ibu rahmati Allah, kita masih termotivasi, ya, masih termotivasi dengan iming-iming atau fadilah-fadilah. Kalau kita bulan Ramadan ini ibadah berlipat-lipat, ya, fardu dilipat gandakan, sunat sama dengan fardu. Kalau baca Quran berapa nilai di bulan Ramadan? Sehingga banyak orang mengaji di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada pula Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berapa kelebihannya Bapak Ibu? Kalau beribadah kalau di situ berapa nilainya? Ya, lebih dari 1000 bulan. Nah, bayangkan kalau kita ketemu dengan Lailatul Qadar, kita mendapatkan nilai pahala 1000 bulan. Sampai 80 tahun lebih. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan motivasi dalam agama. Makanya banyak orang termotivasi beribadah karena ingin mendapatkan nilai, karena ingin mendapatkan pahala. Maka bulan Ramadan ramai, setelah Ramadan biasa lihat jemaah asli. Di hari Jumat dan Bapak Ibu ramai, enak, hari Jumat ramai karena menganggap salat Jumat wajib. Di salat asar Bapak, lah sepi, hanya jemaah inti.
Padahal Jumat wajib, asar wajib. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka biasalah kita lihat di tengah umat Islam setelah Ramadan jemaah kembali ke asal. Dan puncaknya adalah pada hari raya. Jadi Bapak Ibu hari raya jemaah membludak, benar? Dua mundo ketik kadang ya tinggi rada tiba ke masjid atau ke lapangan solat hari raya. Begitu ramainya umat Islam, maka kalau kita ingin lihat umat Islam, lihatlah pada hari raya. Kalau kita ingin lihat umat Islam, lihat hari Jumat, ramai Islam. Tapi di hari-hari lain, ya di waktu-waktu sholat lain, mereka banyak yang tidak hadir. Bisa kita saksikan ya, Pak ya, hari raya ramai, ya nak? Panu, tiba beko sembahyang zuhur. Tak tiba ya. Inilah kenyataan kita umat Islam. Ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pemahaman ini yang harus kita perbaiki. Sebenarnya kita beribadah tidak memandang musim puasa, tidak memandang musim hari Jumat, ya, hari raya, tetapi kita beribadah rutin. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Apalagi hari raya Rami, zuhur indah, ini kan salah Pak. Hari raya sunat. Indah timbulah sehari raya, tak ada dosa. Ya, tak ada dosa pada dia. Tak salah. Ya, tak timbul raya. Tapi kalau tak timbul zuhur, ini berdosa. Karena zuhur fardu ain. Kalau raya hukumnya sunnah muakkad. Jika kita dianjurkan untuk keluar semuanya pada hari raya, karena kita sudah ya berjuang penuh selama sebulan. Masa nak tiba raya? Tapi kadang-kadang sebagai umat Islam, nenek satu berjuang ini di bola raya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah realita-realita yang terjadi di masyarakat Muslim. Kita menginginkan mendapat pahala ketika waktu tertentu. Padahal kita orang Islam, waktu itu setelahnya itu adalah emas. Waktu itu semuanya sangat penting. Kalau kita tinggalkan, kita lalai itu satu waktu, maka kita akan rugi. Maka motivasi kita Bapak Ibu orang beriman bukan cari pahala itu, bukan mendapatkan nilai yang lebih itu. Kalau Bapak Ibu mungkin yang ingin dapat pahala, mungkin orang tak balik haji, kita Bapak Ibu sembahyang saja. Ya Bu, solat kita di Masjid Haram berapa nilai pahalanya? Sama 100.000 solat di Masjid Al-Aqsa. Itu pulang haji dah perlu solat. Oh, berapa pahala banyak? Lebar kali solat di Masjid Haram, ya? Berapa kali solat di Masjid Madinah? Banyak pahala. Ya, oh mengaji selama bulan puasa panuah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Berapa pahala tu? Ya, satu huruf saja. Ya, jadi kajian alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Satu huruf alif lam itu Bapak Ibu dan kajian satu huruf. Tapi itulah tiga huruf. Alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Dan masing-masing huruf itu diberikan jalan oleh Allah 10. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa berbuat baik, maka Allah berikan upah padanya 10. Nah, baikkan Bapak Ibu, setiap kebaikan dilakukan dapat upah 10. Tapi Bapak Ibu, kita orang beriman dan imannya makin tinggi, makomnya makin tinggi, awak tak cari nilai itu sebenarnya. Dan lebih hebatnya Bapak Ibu, awak cari ridho Allah. Kalau dapat ridho Allah Bapak Ibu, radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Ketika Allah meridai kita, ketika kita meridai Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Makanya orang-orang soleh dulu, bila di anta maqsudi wa ridhoka maqsudi. Hanya Engkau yang kami maksud ya Allah, dan hanya ridhomu yang kami cari. Kalau dapat ridho Allah Bapak Ibu, awak akan dapat nilai kebaikan
sadualahnya. Awak akan dapat kebaikan ibadah-ibadah yang lakukan. Awak akan dapat kebaikan atau upah dari segala amal-amal yang kita kerjakan. Karena kita cari ridho Allah. Jadi Pak Ibu sini kita dalam masjid dalam rangka cari ridho Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Mungkin Bapak Ibu sebagai ilustrasi saja memberikan gambaran kehidupan bagi awak. Mungkin ceritanya mengenai Bapak Ibu dan kehidupan awak. Ya, kita ambil sebuah ilustrasi. Di suatu negeri, di suatu kerajaan ada seorang raja yang kaya raya. Raja yang kaya raya. Ada di sedulurnya Pak. Anu Pak minta ada saudara. Jadi suatu kali raja Bapak Ibu yang memberitahukan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, wahai rakyatku, hari ini, khusus hari ini, silahkan engkau atau kalian datang ke istanaku, mintalah apa saja yang engkau minta, pasti akan aku beri. Dalam ayat, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku meminta kepadaku, maka akan aku beri. Maka kita suruh berdoa kepada Allah. Mintalah, berdoalah kepada Allah. Nanti Allah akan beri, akan kabulkan. Jadi sama di ilustrasi itu, Bapak Ibu, ilustrasi yang kita sampaikan ini. Suatu kali raja itu menyampaikan pada rakyatnya, wahai rakyatku, datanglah ke istana, ya, mintalah hari ini apa saja yang ingin kalian minta, pasti akan aku beri. Lalu Bapak Ibu, kalau ada pengumuman itu, kira-kira dari satu ingin lah, ya, minta, minta lah. Ya datanglah rakyat berduyun ke istana, dan minta untuk dia gitu. Bayangkan Bapak Ibu, minta onda dia gitu, minta ameh dia gitu, ameh. Minta baju di balian, rayu dah kek lain. Ya, pada rasa pokok bermintalah sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin minta rumah, dia raja rumah. Dia raja orang berkuasa, ya, raja orang kaya raya. Sehingga rakyat dapat pembagian. Tak ada minta dia orang. Tapi Bapak Ibu, ada seorang nenek yang sudah tua, ya, nenek duduk. Datang dia terlambat. Ia inginlah mengajukan sebuah permintaan kepada raja. Apa itu permintaannya Bapak Ibu? Para raja duduk nih. Wahai raja, aku nak minta emas, aku nak minta mobil, aku nak minta rumah, ya, aku nak minta baju, suara rayu, tak perlu turun. Apa yang mau nenek minta? Yang aku minta, aku ingin nikah dengan raja. Woi, itu mungkin tu. Minta nikah je raja. Tapi kecil raja tadi Pak, kecil raja, mintalah hari ini, yang kalian minta akan aku kasih. Itu permintaan nenek, minta nikah je raja. Namanya raja lah berjanji lah. Yuk nikah dengan raja. Nikah dengan raja je nenek. Makin cerita aja Pak Ibu. Rakyat dan banyak tadi kurang lembut, dapat nonton, dapat baju. Dia lah pulang kan? Kita dapat dia kok itu dia. Dapat itu dia baju, ambil, ya, motor tu, Honda. Tapi nenek Bang, nenek dapat raja na. Ya, dapat raja berarti kan dapat sanulah kan? Dapat sanulah. Karena jadi istri permaisuri raja. Ada kilo Bapak Ibu, itu kilo dalam kehidupan awak. Kalau awak beribadah cari pahala. Karena awak ingin sholat subuh ke masjid sampai pahala berapa? Semalam subuh. Karena kalau dipasi, memang dalam agama memang motivasi sebenarnya. Fadilah. Awak baca Quran kecewa dapat pahala 10 huruf 10, 2 huruf 22, 3 huruf 32 dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, kalau cari Allah, ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ya, kita hanya menginginkan, yang kita masuk dalam hidup kita ini hanya Allah, dan hanya ridho Allah yang kita cari. Insya Allah Allah akan berikan semuanya. Kebaikan yang kita lakukan
akan diberikan upah oleh Allah. Kita akan dapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Terserah Allah lah, masuk surga, saudaraku, itu senang. Pak Ibu ya, pokoknya ada Abu Nawas, Ilahi lastulil firdausi ahla wa da'akwa ala narin jahim. Panjang tuh saya Abu Nawas ya, saya kira Abu Nawas. Ini apa Pak Ibu? Ya Allah, tak sanggup, tak layak aku masuk surga. Tak layak masuk surga atau amalan pasti kurang. Ya. Tapi aku takut pula masuk neraka. Jadi ada yang inginkan, inginkan ridho Allah. Kalau Allah ridho, tentu kita akan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu sekedar yang subuh inilah dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa hidup dalam pengawasan Allah, dan kita dalam hidup ini kita hanya mencari ridho Allah. Ridho Allah adalah puncak tertinggi dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan penjelasannya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi kita ambil pelajarannya dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Ikhwan terkumpul pada sebuah ini untuk masjid Rp144.000, untuk anak yatim Rp123.000, dan kita terima infak dari Madi untuk masjid Rp500.000 dan untuk anak yatim Rp500.000. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyumbangkan sebagai rezekinya. Semoga dibalas pahala Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai perwakilan kami sudah diberikan taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang ingin membayarkan zakat fitrahnya, kami tunggu sampai jam 7.